Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah, merujuk pada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yang dikenal dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Rangkaian 100 syair dalam menyebutkan keadaan manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk pada bait yang ke-57. Qala an-nazim rahimahullah fi Ghatafan wa Bani Sulaimin wa Ummu Kulthum banatul Karim. Bait yang ke-58 di daerah Ghatafan dan Bani Sulaim. Dan Ummu Kulthum putri Nabi yang mulia. Lanjut ke bait 5 atau 60 69 ya. 59. Tertulis 69 ya. Hah? Tulisan Arabnya, antum coba cek. Ya. Tulisan Arabnya itu 69. 59 yang benar. Tayyib. Zawwaja Utsman biha wa khassah, thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah. Beliau Nabi SAW nikahkan dengan Utsman, yaitu putrinya tadi Ummu Kulthum, dan beliau mengistimewakannya, diambil sebagai menantu 2 kali. Kemudian Nabi SAW menikahi Hafsah. Lanjut bait 60, wa Zainaban, dan juga menikahi Zainab bintu Khuzaimah. Thumma ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad. Kemudian beliau menerjuni perang Uhud pada bulan Syawal dan perang Hamra al-Asad. Jadi ada 3 syair yang kita baca, atau 3 bait syair yang kita baca, yang dimulai dari bait ke-58, lalu 59, lalu 60. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada penjelasan bait-bait ini yang kita ambil dari syarah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, maka sedikit mengulang bait yang ke-57. Bait ke-57 yaitu akhir bait wal ghaswu fi tsalitsatil mushtahirah. Dan pada tahun ketiga terjadi perang-perang yang terkenal. Pada tahun ketiga Hijriah
telah terjadi perang-perang yang masyhur. Nah, di antaranya bait ke-58 ini, fi Ghatafan wa Bani Salim. Kemudian nanti di bait yang ke-60, summa ghasa ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad. Perang Uhud di bulan Syawal dan perang Hamra'ul Asad. Jadi setidaknya berdasarkan bait-bait syair ini, di tahun ketiga Hijriah ada perang Ghatafan, ada perang Bani Sulaim, ada perang Uhud, dan ada perang Hamra'ul Asad. Nah, ini yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan di sore hari ini. Insyaallah akan kita bahas tidaknya dua perang, Ghatafan dan Bani Sulaim. Dan setelah itu kita akan bahas pernikahan putri Nabi SAW dengan Utsman bin Affan, dan juga pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah dan siapa itu? Zainab bintu Khuzaimah. Ya, Zainab bintu Khuzaimah. Taib. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita beralih pada syarah yang disusun oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah dari 3 bait ini. Beliau berkata, fi Ghatafan, qala al-mu'allif atau qala an-nazim, berkata penyair yaitu Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi, fi Ghatafan, pada Ghatafan. Apa Ghatafan? Ai ghazwatu Ghatafan, yaitu perang Ghatafan. Wa tusamma aidan ghazwatu Dzi Amrin. Dan ada pula yang menyebutkan perang ini dikenal dengan perang Dzi Amrin. Lianna Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi alaihi salatu wassalam dhahaba ila tilkal mantiqati min jihati Najdin. Beliau pergi menuju daerah tersebut yang ada di sisi Najd. Wa yuqalu innaha qaribatun minal mantiqatil ma'rufatil an bin Nukhail. Dan ada yang mengatakan bahwa daerah tersebut, ya, daerah Ghatafan dan juga atau daerah yang dikenal dengan Dzi Amr, itu sekarang dekat dengan tempat yang telah diketahui yang bernama dengan An-Nukhail. Allahu a'lam bishawab. Tentu saja para ulama yang berada di sana itu lebih mengenal. Ya, kita tidak banyak tahu nama daerah-daerah yang ada di Jaziratul Arab, namun hanya tahu namanya saja. Nah, keterangan Syekh Abdul Razak, tab'udu 'anil madinati ila jihati syarq ma yaqrubu min 120 kilometeran. Jarak daerah ini yang dikenal dengan tempat An-Nukhail yang terjadi perang Ghatafan atau perang Dzi Amr, itu jarak antara tempat itu dengan kota Madinah ke arah timur kurang lebih 120 kilometer. 120 kilometer. Dan tentu saja di zaman dahulu ini ditempuh dengan naik unta atau berjalan kaki, jarak yang cukup jauh. Jadi daerah ini terjadinya perang Ghatafan itu sebelah timur kota Madinah sejauh kurang lebih 120 kilometer. Wadzalika fi sanati tsalitsati minal hijrati fi awwaliha. Dan ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di awal tahun. Fa aqama hunaka safaran kullahu thumma raja'a wa lam yalqa harba. Maka Nabi SAW tinggal di sana selama bulan Safar.
Bulan Safar itu bulan kedua pada penanggalan Qamariyah. Bulan pertama Muharram, bulan kedua Safar. Ya, bulan kedua Safar. Dan setelah itu Nabi SAW kembali ke kota Madinah dan tidak mengalami pertempuran. Loh, kalau enggak mengalami pertempuran kok kenapa dinamakan dengan perang? Imam Ibn Abdul Is menyebutkan wal ghazwu fi tsalitsatil mustairah. Pada tahun ketiga ada peperangan-peperangan yang masyhur, yang dikenal. Di antaranya perang Ghatafan. Padahal realitanya tidak ada pertempuran. Tapi kenapa kok disebut perang? Maka ini pernah kita sampaikan jamaah sekalian, kalau sekiranya Nabi SAW sudah berangkat keluar kota Madinah dengan membawa pasukan, maka ini sudah cukup disebut sebagai apa? Perang. Meskipun nantinya tidak terjadi pertempuran. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Ya, sudah pernah kita sampaikan beberapa perang yang tidak ada pertempurannya. Nah, ternyata termasuk perang Ghatafan. Nabi datang, tidak bertemu dengan musuh, lalu Nabi pulang. Nabi tinggal di sana selama 1 bulan, yaitu bulan Safar pada tahun ketiga Hijriah. Taib. Kemudian wa Bani Sulaim dan Bani Sulaim. Perang Ghatafan dan perang Bani Sulaim, yakni bidzalika ghazwat Bani Sulaimin. Yang dimaksud dengannya adalah perang Bani Sulaim. Wa hadhihi kanat aqiba faraghihi alaihi salatu wassalam min ghazwati Badrin. Dan perang ini sebenarnya terjadi setelah Nabi alaihi salatu wassalam selesai perang Badar. Falamma qadimal Madinata, maka tatkala Nabi sudah tiba di kota Madinah setelah perang Badar, lam yuqim biha illa 7 layalin. Beliau tidak tinggal kecuali hanya 7 malam saja. Hatta ghaza bi nafsihi yuridu Bani Sulaim. Hingga akhirnya beliau berangkat untuk menuju Bani Sulaim. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita cermati sebenarnya antara perang Ghatafan dan perang Bani Sulaim itu lebih dahulu perang Bani Sulaim. Menunjukkan apa yang disebutkan di dalam bait-bait syair ini tidak urut. Kenapa enggak urut? Yang pertama tentu wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa penulis atau penyair dalam hal ini Imam Ibn Abdul Is Al-Hanafi tidak mengurutkan? Namun kalau kita perhatikan, lihat yang namanya bait, apalagi bait Al-Urjuzah ini, antara huruf terakhir di setengah bait pertama atau di tengah bait yang pertama, potongan bait yang pertama itu selaras dengan huruf terakhir di potongan bait berikutnya. Mim ketemu dengan mim. Fi Ghatafan wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi. Kan itu bait yang ke-58 ya. Ya. Fi Ghatafan wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi. Kalau dibalik nanti enggak jadi indah baitnya. Fi Bani Sulaim wa Ghatafana wa Ummu Kulthum ibnatul Karimi, enggak nyambung. Bait itu jadi indah kalau huruf potongan bait pertama, huruf akhirnya dan huruf akhir di bait potongan kedua itu sama. Coba kita lihat ini. Fi Ghatafan wa Bani Sulaimi wa Ummu Kulthum banatul Karimi.
zawwaja Utsman biha wa khassah thumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah wa Zainaban thumma ghaza ila Uhudi fi syahri Syawalin wa Hamra'ul Asadi. Enak ini ya, didengarnya enak. Nah, jadi untuk keperluan syair ada kalanya tidak berkonsekuensi urut-urutan kejadian. Tayyib. Jadi perang Bani Sulaim itu terjadi pasca perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Ya, puncaknya 17 Ramadan. Lalu setelah itu Nabi SAW tinggal beberapa hari kemudian pulang ke kota Madinah. Setelah pulang 7 hari beliau berangkat lagi keluar menuju Bani Sulaim. Anggaplah itu terjadi di akhir Ramadan atau bahkan mungkin di awal Syawal. Lama-lamanya itu di awal Syawal. Nah, sedangkan Bani Ghatafan tadi disebutkan Nabi berangkat ke Ghatafan dan menghabiskan 1 bulan penuh di sana pada bulan Safar. Pada bulan Safar. Nah, jadi jaraknya berapa bulan antara Bani Sulaim dan Ghatafan? Bani Sulaim anggaplah bulan Syawal. Maka setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Setelah itu Dzulhijjah. Setelah itu apa namanya? Muharram. Nah, setelah itu Safar, 4 bulan. Namun yang mungkin cukup muncul pertanyaan di sini, Nabi SAW atau penyair menyebutkan ini perang-perang di tahun ketiga Hijriyah. Di tahun ketiga Hijriyah. Ghatafan, Bani Sulaim, Uhud, Hamra'ul Asad. Sedangkan kalau sekiranya perang Bani Sulaim ini terjadi setelah kepulangan Nabi SAW 7 hari dari perang Badar, maka harusnya masih tahun kedua Hijriyah. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriyah di bulan Ramadan. Anggaplah sampai akhir Ramadan beliau di sana. Di mana? Badar. Setelah itu beliau pulang ke kota Madinah. Selama-lamanya itu masih bulan Syawal. Ramadan Syawal itu masih apa? Tahun yang sama. Masih tahun yang sama. Ramadan itu bulan keberapa? 9, Syawal bulan ke-10, Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan 12, baru Muharram tahun baru, bulan pertama. Nah, Nabi pulang di bulan Syawal katakanlah 7 hari setelah itu berangkat ke Bani Sulaim. Berarti harusnya ini masih tahun keberapa? Tahun kedua Hijriyah. Tapi di sini Imam Ibn Abdil Is menyebut di antara perang-perang yang masyhur di tahun ketiga Hijriyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca saja. Nah, jadi Bani Sulaim disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Setelah Nabi SAW pulang dari perang Badar, 7 hari setelahnya beliau berangkat ke Bani Sulaim. Fabalagha ma'an min miyahihim. Tibalah beliau ke salah satu sumber air mereka. Yuqalu lahu al-Qudr, yang dikenal dengan sumber air al-Qudr. Faqama alaihi 3 layalin. Beliau menetap di sana selama 3 malam. Thumma raja'a ilal Madinati wa lam yarqa sallallahu alaihi wasallam harba. Ya, Nabi SAW tinggal di sana selama 3 hari 3 malam, namun tidak menjumpai pertempuran. Laki-laki Nabi apa? Tidak menjumpai pertempuran.
Coba saya lihat di referensi yang lain. Perang Bani Sulaim. Kalau menurut Syekh Safiur Rahman Al-Murakfuri ini tahun berapa ya? Ini. Namun yang jelas ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perang Ghatafan dan perang Bani Sulaim terjadi setelah perang Badar. Itu hal yang insyaallah dipastikan. Adapun kapan pastinya, maka menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah, perang Ghatafan di tahun ketiga bulan Safar, dan itu merujuk pada Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Hisham. Sedangkan perang Bani Sulaim itu setidaknya pada bulan Syawal, itu juga merujuk pada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sebelum perang Uhud. Qadarul enggak ketemu ini. Coba yang satunya. Bani Qainuqa sudah kita bahas ya. Bani Qainuqa dan perang As-Sawiq itu juga apa? Perang yang ada pada tahun ketiga Hijriyah. Yang menariknya Bani Sulaim ini kok disebutkan juga ke dalam tahun ketiga Hijriyah. Tayyib qadarullah enggak ketemu. Tayyib. Nah, menjadi kesimpulannya jemaah sekalian, antara perang Bani Sulaim dan perang Ghatafan itu terjadi terlebih dahulu perang Bani Sulaim. Dan insyaallah pada tahun kedua Hijriah, masih di tahun kedua Hijriah, sesaat setelah perang Badar. Nah, perang Bani Sulaim disebutkan di sini merujuk pada Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, walam yarqa sallallahu alaihi wasallam harban. Beliau tidak menjumpai pertempuran. Jadi lagi-lagi tidak ada pertumpahan darah. Namun disebutkan dalam suatu riwayat, Bani Sulaim itu sudah kabur terlebih dahulu. Jadi tahu kalau mereka mau didatangi oleh kaum muslimin, oleh pasukannya Rasulullah SAW, mereka kabur. Nah, ketika kabur itu mereka meninggalkan di bukit atau lembah-lembah mereka kurang lebih sebanyak 500 ekor unta. 500 ekor unta. Nah, mungkin mereka tidak membawa 500 ekor unta itu karena dikhawatirkan menghambat perjalanan. Akhirnya 500 ekor unta itu menjadi harta rampasan perang. Jadi meskipun nggak ketemu musuh untuk bertempur, setidaknya ada harta yang mereka tinggalkan yang itu menjadi ghanimah atau harta rampasan perang.
Yang disebutkan dalam kisah tersebut pembagiannya 1/5 untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sisanya dibagi rata oleh kaum muslimin. Dan menurut kisah yang ada, perang Bani Sulaim ini dihadiri oleh 200 pasukan. Dihadiri oleh 200 pasukan. Harta rampasan perangnya berapa tadi? 500 ekor unta. 1/5-nya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa? 100. Sisa berapa? 400. Dibagi jumlah pasukan berapa? Berarti masing-masing dapat berapa? 2. Masing-masing pasukan dapat 2 ekor unta. Nabi dapat berapa? 100. Loh kok cek akeh? Kok banyak sekali? Nabi SAW memang dapat jatah seperti itu menurut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun jatah sebanyak itu nggak lama jemaah, habis dalam waktu yang singkat. Diapakan? Dibagi-bagi untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk fakir miskin. Kalau harta rampasan perang yang 4/5 yang sisa dari diambil oleh Nabi SAW itu memang haknya para pejuang, haknya pasukan. Jadi pasukan halal memanfaatkan harta rampasan perang itu. Dan sebenarnya Nabi SAW juga halal memanfaatkan 100 ekor unta itu. Kalau seandainya itu dimakan sendiri ya boleh-boleh saja. Tapi sifat Nabi tidak seperti itu. Bahkan dalam satu hadis yang sahih beliau SAW itu nggak suka kalau beliau memiliki 1 gunung emas tapi dalam waktu 3 hari belum habis. Beliau itu nggak suka kalau punya 1 gunung emas 3 hari belum habis. Untuk apa habis? Disedekahkan. Siapa yang mau ambil sampai habis. Kalau masih sisa beliau sedih. Ini menunjukkan kedermawanannya Nabi SAW. Jadi Nabi dapat 100 unta. Kok banyak sekali? Iya banyak. Karena beliau untuk membantu orang, bukan dimakan sendiri. Ya. Dan inilah derajat keimanan atau amal saleh yang mungkin tidak bisa kita saingi. Kalau kita Pak dapat 100 unta, ya diinfakno ya paling 10 atau situ. Ya. 99 kita makan sendiri, kita ternak, kita jual. Yang 1 kita sedekahkan. Itu sudah bagus. Atau paling tidak ya setengahnya masih 250. Masih banyak. Tapi Nabi tidak. Enggak lama habis itu. Ya. Nah seperti itu. Taib. Nah kemudian wa Ummu Kulthum ibnatul Karim. Masih di bait ke-58. Dan Ummu Kulthum putri yang mulia dari Nabi SAW zawwaja Utsman biha wa khassah. Lanjut ke bait pertama atau potongan bait pertama di bait ke-59. Dinikahkan oleh Utsman. Putrinya Nabi yang bernama Ummu Kulthum dinikahkan dengan Utsman, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Wa khassah, dan beliau memberikan keistimewaan. Kenapa? Karena Utsmanlah satu-satunya laki-laki yang menikahi 2 istri yang merupakan anak perempuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak barengan jemaah, nggak boleh. Karena dilarang di dalam Islam. Wa antajma'u bainal ukhtain, kata Allah. Dan dilarang bagi kalian untuk mengumpulkan antara 2 bersaudari. Menikahi wanita dengan saudarinya sekaligus itu dilarang. Tidak boleh poligami dengan saudari dari istri pertama. Tapi kalau meninggal atau cerai lalu menikahi saudarinya itu boleh. Dan ini yang terjadi pada Utsman bin Affan.
untuk kedua kalinya beliau menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Kulthum. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Ai zawwajan Nabiyyu alaihi salatu wassalam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ibnatahu Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putri beliau Ummu Kulthum. Wa kana mutazawwijan ukhtaha Ruqayyah radhiyallahu anha. Dan sebelumnya Utsman bin Affan itu adalah suami dari saudarinya Ummu Kulsum yaitu Ruqayyah. Wa matat anhu kama taqaddama uqaiba ghazwat Badrin. Dan Ruqayyah ini sebagaimana telah kita sampaikan meninggal dunia tepat setelah perang Badar. Ya, dan kisahnya sudah pernah kita sampaikan. Silakan disimak mungkin rekaman yang ada. Jadi Utsman bin Affan itu nggak ikut perang Badar. Kenapa? Karena istri beliau Ruqayyah radhiyallahu anha, putrinya Rasul SAW sedang sakit. Jadi Nabi memerintahkan Utsman, jaga istrimu. Nggak usah ikut perang, kamu jaga istrimu. Dirawat, qadarullah meninggal dunia. Ya, dan dikisahkan ketika para sahabat selesai memeratakan makamnya Ruqayyah, baru selesai meratakan tanah kuburannya Ruqayyah, pembawa berita yang diutus oleh Nabi SAW atas kemenangan perang Badar tiba di kota Madinah. Ya, jadi ada informan yang diutus Nabi di Badar sana, sampaikan kepada penduduk Madinah kalau kita menang, datanglah dua pasukan, satu ke atas, satu ke bawah, satu dataran tinggi, satu dataran rendah, menginfokan kaum muslimin menang dari perang Badar melawan orang-orang Quraisy. Nah, saat pasukan atau utusan itu datang, baru saja para sahabat meratakan tanah kuburannya siapa? Ruqayyah. Jadilah Utsman bin Affan kehilangan istri yang merupakan putri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Ruqayyah meninggal dunia di tahun kedua Hijriah saat perang Badar, maka beliau dinikahkan lagi oleh Nabi SAW dengan saudarinya yang bernama siapa? Ummu Kulthum. Nah, walidha kana yulaqabu bidzin nuraini. Karena inilah Utsman itu mendapat julukan pemilik dua cahaya. Dzu an-nuraini, pemilik dua cahaya. Dan cahaya ini adalah ungkapan kiasan dari istri yang merupakan putrinya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua putri Nabi Ruqayyah dan Ummu Kulthum itu adalah istri dari Utsman bin Affan. Nah, Utsman memiliki dua istri yang merupakan anaknya Nabi SAW, maka seakan-akan beliau memiliki dua cahaya. Wa faza radhiyallahu anhu bihadzal khasisati, maka Utsman bin Affan telah mendapatkan kebahagiaan dengan kekhususan ini, allati lam yusyarikhu fiha ahadun minal alamin, yang tidak didapatkan oleh seorang pun dari alam semesta ini. Idlam yahsul anna ahadan tazawwaja bibnatai nabiyyin wahidatin tilwal ukhra illa Utsman ibn Affan. Tidak ada secara sejarahnya ada seorang ya dari lelaki dimanapun yang menikahi dua putri Nabi SAW kecuali Utsman bin Affan. Putrinya Nabi ada berapa jemaah? Putrinya Nabi ada berapa? Putrinya saja. Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, Zainab. 4. Ummu Kulsum, Ruqayyah miliknya Utsman bin Affan, meskipun nggak barengan. Tidak boleh dalam Islam menikahi dua saudari sekaligus.
Utsman nikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, nikah dengan Ummu Kulsum. Sisa 2. Zainab dan Fatimah. Masing-masing sudah punya jodoh. Zainab dengan siapa kemarin? Orang kafir masuk Islam, sahih. Abul As. Abul As. Kisahnya sudah kita sampaikan, kisah romantis. Ya monggo disimak rekamannya, nggak tahu di edisi keberapa. Insya Allah saya sudah mengumpulkan kajian kita ini 19 pertemuan. Ini pertemuan ke-20. Silakan dilihat bagi yang berkenan, entah di episode keberapa. Kisah romantis Abul As dengan Zainab. Fatimah sudah miliknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Wes, nggak ada kesempatan nikahi 2 putri Nabi secara langsung. Ya, hanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah sekarang lanjut bait berikutnya. Lanjut potongan bait yang kedua di bait ke-59. Tsumma tazawwaja an-nabiyyu Hafsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah. Siapa Hafsah? Hafsah binta Umar ibn al-Khattabi atau ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu. Hafsah adalah putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Katsirin fil Fusul. Imam Ibnu Katsir berkata di dalam kitabnya Al-Fusul fi Siratir Rasul, "Tsumma tazawwaja Hafsah binta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi sanati tsalitsati minal hijrah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah putrinya Umar bin Khattab pada tahun ketiga Hijriyah. Ya, tahun ketiga Hijriyah. Hafsah ini dalam kondisi apa? Janda. Karena dari semua istri-istri Nabi yang gadis cuma satu, siapa? Aisyah. Berarti otomatis yang lain pasti janda. Termasuk Hafsah putrinya Umar bin Khattab. Rawal Bukhari an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yuhadditsu. Imam Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Umar, ia menceritakan bahwasanya Umar bin Al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Khunais ibni Huzafa as-Sahmi. Ketika putrinya Umar bin Khattab, Hafsah, menjanda setelah ditinggal mati oleh suaminya Khunais bin Hudzafa, wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Khunais ini termasuk di antara sahabat Rasulullah. Jadi istrinya Hafsah itu seorang muslim. Maaf, suaminya Hafsah seorang muslim. Fatuwfiya bil Madinah, namun meninggal di kota Madinah. Faqala Umar bin Al-Khattab, maka setelah putrinya menjanda, Umar pun berkata, Ataitu Utsman bin Affan, aku mendatangi Utsman bin Affan. Fa'aratu alaihi Hafsata, lalu aku tawarkan dia untuk menikahi Hafsah. Faqal, maka Utsman berkata, Sa'anzuru fi amri, aku pikir-pikir dulu. Ya, falabistu layali summa laqiyani, maka setelah 3 hari Utsman mendatangiku. Mendatangi siapa? Umar. Faqala, lalu berkata, qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Kayaknya hari-hari ini saya tidak sedang ingin menikah. Setelah saya pikir-pikir, nampaknya hari-hari ini saya tidak ingin menikah. Jadi nggak jadi dengan Utsman. Umar berkata, falaqitu Abu Bakr as-Siddiq, aku pun mendatangi Abu Bakar as-Siddiq. Faqultu, maka aku berkata, in syi'ta zawwajtuka Hafsata binta Umar. Jika engkau mau, aku akan nikahkan dirimu dengan putriku Hafsah binti Umar. Fasomata,
Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an. Maka Abu Bakar diam dan sama sekali tidak merespon penawaranku. Wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman, dan sungguh aku merasa lebih marah, dalam artian ya terkecewa. Dalam hal ini aku lebih kecewa kepada Abu Bakar dibandingkan dengan Utsman. Sama-sama menolak. Bedanya Utsman menolak dengan tegas, kalau Abu Bakar diam, tidak ada respon. Jadi Umar merasa lebih kecewa dengan responnya Abu Bakar. Baik, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita menjelaskan dari kisah ini terdapat pelajaran berharga. Sepatutnya seorang wali sebisa mungkin memiliki pengaruh dalam mencarikan pasangan bagi putrinya, meskipun tidak harus, meskipun bukan berarti nyari sendiri nggak boleh. Jelas? Namun setidaknya Umar bin Khattab memberikan teladan bagi kita untuk mencarikan suami yang saleh bagi putrinya. Ditawarkan kepada Utsman, Utsman menolak. Ditawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar tidak merespon. Dan kedua sahabat tadi jelas orang-orang saleh. Dan Umar bin Khattab tidak peduli dengan status mereka berdua. Abu Bakar tentu sudah punya istri, Utsman juga sudah punya istri. Yang penting orang saleh. Ya. Tapi kalau wali di zaman sekarang, apalagi putrinya, nah ini gimana Pak? Mau nawarkan kepada orang udah menikah, oh ya sudah nggak jadi, ya gitu ya. Ya itu haknya, hak seorang wali tidak berkenan putrinya dinikahi oleh seorang pria beristri. Hak seorang wanita tidak berkenan dinikahi oleh seorang lelaki beristri. Itu hak mereka. Tapi ingat, Nabi SAW berpesan kepada para wali, idza ja'aka ya rajulun, apabila datang kepadamu seorang laki-laki, dzu khuluqin wa dinin, yang punya akhlak baik dan agama yang baik, maka jangan engkau tolak. Ya, atau kama qala Nabi SAW. Jika tidak, maka akan terjadi fitnatun fil ard wa fasadun arid. Fitnah di muka bumi dan kerusakan yang yang dahsyat. Ya. Nah, ini pesan dari Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab tidak peduli Utsman atau Abu Bakar sudah punya istri atau belum, pokoknya tawari, mau nggak nikahi putri saya. Utsman menolak. Pertimbangannya apa? Wallahu alam. Abu Bakar tidak merespon. Nah, sekarang kita baca lanjutannya. Falabistu layali, maka aku pun diam selama 3 malam. Artinya nggak nyarikan lagi. Sudah cukup Utsman menolak, Abu Bakar tidak ada jawaban, maka Umar tidak berusaha mencarikan jodoh untuk putrinya lagi. Summa khotobaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah itu Rasulullah SAW mengkhitbahnya, melamarnya. Melamar siapa? Hafsah. Fa ankahtuha iyyaha. Maka aku pun menikahkan putriku Hafsah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi justru dapat yang lebih baik.
Kalau ada yang bertanya, loh kenapa nggak langsung ditawarkan kepada Rasulullah? Kok ditawarkan kepada Utsman dan Abu Bakar? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi karena mungkin Umar merasa, aduh putriku iki ora pantes mbek Nabi. Sopo aku ini gitu ya. Siapa saya? Kok berharap putrinya dinikahi Rasulullah SAW? Meskipun mereka sahabat, tapi pengagungan Nabi SAW dan pengagungan Umar kepada Nabi SAW sangat tinggi. Mungkin beliau tidak percaya diri. Ya kalau Nabi mau, kalau enggak mau, ya izin kan gitu. Ya. Makanya ditawarkan kepada orang soleh di bawah Nabi, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Tidak disangka ternyata Umar dapat hadiah yang lebih besar. Putrinya dilamar oleh Nabi SAW. Senangnya bukan main. Gak ngira. Nah setelah itu falaqiyani Abu Bakrin. Abu Bakar pun mendatangi setelah dikhidbah oleh Nabi SAW Hafsah tersebut. Kata Abu Bakar, fala'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsah falam arji ilaika syai'an. Barangkali engkau merasa tersinggung atau kecewa pada diriku Umar ketika engkau menawarkan Hafsah lalu aku tidak merespon sedikit pun juga. Enggak menjawab belas. Enggak nerima, ya enggak nolak. Maka Umar berkata, "Na'am, iya, benar, kecewa." Maka Abu Bakar berkata, "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha." Maka Abu Bakar mengklarifikasi apa? Klarifikasi. Ya, klarifikasi. Sesungguhnya tidak ada hal yang mencegahku untuk merespon tawaranmu kecuali karena aku tahu Nabi SAW sedang menyebutnya. Perhatikan, Nabi nggak ngelamar, belum melamar, cuma nyebut. Wallahu alam bishawab gimana yang ya kalau kira-kira mungkin itu Hafsah ya. Nah, itu ya. Hafsah sudah selesai belum masa iddahnya? Nah. Ya, Hafsah menjanda. Nabi nyebut nama Hafsah, Abu Bakar sudah paham. Oh, berarti Nabi ada keinginan untuk menikahi Hafsah. Abu Bakar ta'zim kepada Nabi SAW. Oh, saya nggak mau kalau gitu. Biar Nabi yang nikahi Hafsah. Maka ketika Umar menawari Abu Bakar, diam, nggak jawab. Kenapa nggak nolak saja? Jawabannya, kata Abu Bakar setelah itu, falam akun li ufsyiya sirra Rasulullah SAW walau tarakaha Rasulullah SAW qabiltuha. Dan aku tidak mau menyebarkan rahasia Nabi SAW. Namun seandainya beliau nggak jadi menikahi Hafsah, aku terima tawaranmu. Nah ini ternyata alasannya. Makanya diem. Ya. Dan perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita ini kadangkala dalam setiap kesempatan itu lebih suka jawab, ngomong. Pokoknya jawab, pokoknya ngomong. Timbangannya meneng. Timbangannya meneng jadi ingat stiker di WA ya. Timbangannya meneng. Jadi sampai stiker ya. Sering lihat gak? Timbangan meneng, timbangannya meneng. Padahal timbangannya meneng itu bukan timbangan, itu emas. Abu Bakar diam itu bukan berarti nolak, bukan berarti nerima, karena beliau menunggu apa sih yang diinginkan Nabi SAW. Kalau beliau jawab iya, berarti beliau nelikung Nabi SAW, iya enggak? Iya enggak? Ya tak tampanani Hafsah, ya tak nikahi. Padahal dia tahu kalau Nabi sedang menyebut Hafsah. Berarti apa? Nelikung Nabi SAW. Tapi kalau Abu Bakar bilang, enggak, saya tolak.
Kalau Nabi nggak jadi nikahi Hafsah, ya berarti dia nggak konsisten. Mari nolak nerima. Paham ya? Makanya Abu Bakar diam, nunggu keputusan Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan terkadang diam itu, bahkan sering kali diam itu emas. Anda nggak akan masalah. Tapi kan garai Umar kecewa, ya urusannya Umar. Abu Bakar nggak salah. Kita ditanya, nggak jawab, nggak salah kita. Kecuali ilmu, nggak boleh kita menyembunyikan ilmu. Tapi kalau kita dimintai pendapat atau kita dimintai suatu keputusan yang belum bisa kita putuskan karena masalah-masalah tertentu, diam itu lebih baik. Lihat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Menurut saya ini cerdas. Kalau menjawab iya, saya terima nikahnya, saya terima lamarannya, dia telah menikung Nabi SAW. Tahu Nabi sudah menyebut Hafsah, kok direbut? Kalau jawab enggak, misalnya Nabi tidak jadi melamar Hafsah, Abu Bakar pelin-pelan, kemarin nolak, sekarang kok nerima? Maka Abu Bakar diam, nunggu. Dan ternyata apa? Nabi SAW jadi menikahi Hafsah. Barulah Abu Bakar mengklarifikasi sikapnya kemarin. Nah, seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Jadi akhirnya Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Wa Zainaban, kemudian setelah itu menikahi Zainab. Ay tazawwaja an-nabiy alaihi salatu wassalam ba'da Hafsah Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Setelah itu Nabi SAW menikahi Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah. Jadi sampai pada poin ini Nabi sudah memiliki berapa istri? Sampai pada poin ini 4. 5 sama Khadijah. Khadijah meninggal, baru Nabi menikah dengan siapa? Sauda. Lalu Aisyah. Saudah. Ada dua pendapat, Saudah dulu baru Aisyah atau Aisyah dulu baru Saudah. Yang penting dua wanita ini dinikahi menempati posisi 1 dan 2. Baru setelah itu menikahi siapa? Hafsah. Setelah itu menikahi Zainab. Ya. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan penjelasan dari Ibnu Ishaq di dalam sirah nabawiyahnya, "Tsumma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da Hafsata Zainab ibnata Khuzaimah al-Hilaliyah ummal masakin." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menikah dengan Hafsah, beliau menikahi Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, ibundanya fakir miskin. Allah alam bisawab, mungkin karena Zainab ini suka berbagi dengan fakir miskin. Wa kanat qablahu indal Husain ibn al-Harith atau inda akhihi At-Tufail ibn al-Harith. Dan sebelumnya Zainab ini istri dari Husain bin al-Harith atau saudaranya Tufail bin al-Harith, ibni Abdul Muttalib ibni Abdi Manaf, bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi mantan suaminya Zainab ini masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kakek mereka sama. Kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ayahnya Nabi Abdullah. Nah, kakeknya mantannya Zainab ini Abdul Muttalib, namun ayahnya Al-Harith. Ya. Jadi sama Nabi apa? Sepupu ya. Jadi Al-Harith itu pamannya Nabi SAW, anaknya itu yang menjadi suami atau mantan suami dari Zainab.
Wa awwalu nisa'ihi mautan, dan Zainab binti Khuzaimah adalah wanita pertama dari istri Nabi yang meninggal dunia setelah Nabi SAW. Ya, setelah Nabi SAW. Walam yusib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha waladan, dan Nabi tidak memiliki anak dari Zainab, bahkan dari semua istri Nabi SAW kecuali Khadijah dan budak beliau Maryah al-Qibtiyah. Jadi Nabi tidak memiliki anak dari istri-istri yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu dijelaskan di sini ghaza ila Uhud fi syahri Syawal wa Hamra'il Asad. Kemudian Nabi berperang menuju Uhud pada bulan Syawal dan juga Hamra'ul Asad. Namun insyaallah ini akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dan perang Uhud ini jemaah sekalian di antara perang terbesar selain Badar. Jadi kalau tahun 2 Hijriah yang menjadi ikon perangnya Nabi SAW itu perang Badar. Sedangkan di tahun ketiga Hijriah yang menjadi ikon perangnya itu adalah perang Uhud, ya. Dan wallahu alam nanti kita akan membahas tentang perang Uhud mungkin beberapa pertemuan ya. Karena saya ingin menyampaikan dari referensi yang lain karena banyak kisah-kisah yang berfaedah dan syarat akan pelajaran di sana. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun Syekh Abdul Razak tidak panjang lebar menjelaskan perang Uhud, kita tambahi dari referensi yang lain insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan mungkin? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu kisah jenggot dengan perang Hunain yang pertama. Namun yang paling penting, ini rujukannya dari siapa? Nah, itu yang perlu diperhatikan. Siapa ulama yang berpendapat seperti itu? Karena jelas sabda Nabi SAW, ya, a'ful liha, peliharalah jenggot. Wa khaliful yahud, dan selisilah orang-orang Yahudi. Kalau ada yang berpendapat tujuan utama menyelisih orang Yahudi. Nah sekarang Yahudi pada jenggotan, berarti sekarang tidak usah jenggotan. Itu ada, tapi ini dalil yang lemah. Karena sekarang orang-orang Yahudi sudah jenggotan, maka kaum muslimin untuk menyelisih mereka tidak perlu jenggotan. Maka ini pendapat yang batil. Karena siapa Yahudi yang jenggotan? Anggaplah jenggotan, tapi siapa mereka? Apakah semua tokoh agama atau mereka orang-orang mayoritas? Jawabannya tidak. Dan Nabi sudah mengatakan hal itu, pelihara jenggot. Terlepas dari orang Yahudi mau apa, ya tidak ada hubungannya. Hanya saja di saat itu di antara ciri khas yang membedakan orang Yahudi dengan kaum muslimin dengan memelihara jenggot. Kalau ternyata orang Yahudi ikut-ikutan melihara jenggot, ya itu urusan mereka. Ya. Nah, kalau sekiranya kita harus berbeda dengan mereka, nah terus misalnya Yahudi puasa bulan Ramadan, apakah kita akan meninggalkan puasa di bulan Ramadan gara-gara Yahudi ikut puasa? Dengan beralasan menyelisihi Yahudi. Oh Yahudi saiki poso Ramadan, ya saiki gak poso kene. Apakah gitu? Tidak. Nah, kalau ungkapan seperti itu saya
pernah mendengar. Tapi kalau yang tadi dikatakan, wallahu alam. Makanya siapa yang mengatakan ini? Kalau orang di zaman sekarang, siapa rujukannya? Adakah ulama yang berpendapat demikian? Kalau ada, siapa ulama ini? Bagaimana penilaian ulama sunnah terhadap ulama ini? Jangan-jangan dia bukan ulama, atau jangan-jangan dia orang-orang yang tidak mengerti agama. Taib, sebab urut, sebab adanya hadis. Itu kan berarti momen saja. Katakanlah sahih saat perang Hunain karena suatu keperluan maka turunlah syariat memanjangkan jenggot. Katakanlah sahih. Maka ketika sababul wurud itu sudah terjadi, ya syariatnya terus. Kecuali ada pembatalan dari Nabi SAW. Sekarang sudah nggak perlu nyukur sekarang sudah nggak perlu melihara jenggot. Nah, ini baru kita terima. Jadi sababul wurud itu apa sih? Hanya menjelaskan sebab adanya hadis. Dan ini bukan berarti kalau sudah selesai masanya sudah nggak berlaku, tidak. Banyak kok hukum-hukum di dalam Islam itu yang diawali oleh sababul wurud dalam kisah tertentu. Tapi berlaku nanti sampai selesai, sampai akhir. Hukum ini sababul wurudnya bagaimana? Dulu ada ini dan itu. Akhirnya dipakai hukum itu sampai hari kiamat. Nah, maka dari itu kalau kita bicara sababul wurud, ya anggaplah benar, ya sudah. Terus kenapa? Kan itu hanya menyebutkan alasan disyariatkannya jenggot itu bertepatan dengan kejadian ini. Setelah itu tetap berlaku sampai akhir zaman kecuali Nabi membatalkan. Dan setahu saya tidak ada pembatalan dari Nabi SAW. Jadi ya wallahu alam salah kalau mengatakan sekarang tidak perlu berjenggot karena sababul wurud saat perang Hunain. Salah. Sababul wurud itu hanya menjelaskan sebab turunnya hadis ini. Hukumnya tetap berlaku. Makanya coba tadi tahu siapa yang mengucapkan, rujukannya siapa, ulama mana. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.